Halo Sobat Dunia Misteri, apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah pembunuhan dengan menggunakan racun yang dilakukan oleh seorang wanita yang berasal dari Korea Selatan, yaitu Kim Sun-ja. Nah, sebelum kita memasuki ceritanya atau masuk ke kisahnya, jangan lupa ya, subscribe, like, dan share channel Dunia Misteri. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian semua bisa mendapatkan update yang pertama sekali. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja berbicara atau masuk ke ceritanya Kim Sun-ja ini ya. Kim Sun-ja ini adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sindangdong, sebuah daerah di distrik Jung, kota Seoul, bersama ketiga putranya. Keluarganya ini bergantung sepenuhnya kepada suaminya yang seorang pelukis. Namun hal ini tidak menghentikan Kim Sun-ja untuk meminjam uang dari berbagai orang. Kenapa? Karena Kim Sun-ja ini memiliki kebiasaan berjudi dan juga menonton kabaret. FYI, kabaret ini adalah sebuah pertunjukan atau pementasan seni di mana biasanya ada hiburan berupa musik, komedi, sandiwara, ataupun tari-tarian. Nah, karena saking Kim Sun-ja ini sudah ketagihan judi dan juga kabaret, akhirnya dia pun berhutang kemana-mana. Lalu dia pun memutuskan untuk minjam sini, pinjam sana dari berbagai kreditor. Dan karena putus asa tidak bisa membayar hutang-hutangnya, dia pun membunuh kreditornya lalu mencuri uang mereka. Nah, sepanjang aksinya Kim Sun-ja, ia sudah meracuni 6 orang, 5 diantaranya meninggal diakibatkan aksi pembunuhannya tadi dengan menggunakan minuman yang diracuni oleh racun sianida. Pada tanggal 31 Oktober 1986, Kim Sun-ja meminta kawannya yang bernama Kim Ge-hwa ini untuk dia ini juga tinggal di Sindangdong, untuk pergi ke kamar mandi bersama dirinya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kim Ge-hwan ini terjatuh dari tangga setelah minum minuman yang diberikan oleh Kim Sun-ja ini. Ge-hwan lalu dipindahkan ke rumah sakit terdekat, namun sayangnya dia meninggal karena kram perut dan kesulitan bernapas. Lalu kalung dan cincinnya Kim Ge-hwan ini dicuri oleh Kim Sun-ja. Namun polisi tidak menemukan bukti yang menghubungkan Kim Sun-ja dengan kejahatan tersebut. Masih beruntung dia ya. Nah, lalu pada tanggal 4 April 1987, Kim mengajak temannya yang lain yang bernama John Sun-ja untuk menemaninya pergi ke Yeongdongpo dengan alasan menagih hutang pada seseorang di sana, dan uang itu akan dia bayarkan kepada John Sun-ja yang memang sudah dipinjaminnya duit sama dia dipinjeminnya. Nah, lalu saat naik bis, Kim Sun-ja ini memberikan John Sun-ja minuman, tentu saja sudah dikasih racun sianida tadi. Nah, setelah John Sun-ja ini meminum minuman yang diberikan Kim Sun-ja tadi, John Sun-ja ini pun jatuh dari tempat duduknya. Dan dia pun sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun sayangnya John Sun-ja ini pun meninggal dunia. Lalu kejadian yang sama kembali terulang pada tanggal 10 Februari 1988. Kim Sun-ja ini mengajak teman yang lain bernama Kim Son-ja. Hampir mirip ya namanya. Yang satu Kim Sun-ja, yang ini Kim Son-ja. Nah, orang yang meminjamkan uang untuk bertemu di kedai kopi dengan alasan akan membayar hutang-hutangnya kembali. Nah, Kim Sun-ja ini setuju. Tapi sesampainya di tempat ternyata debitur tidak muncul. Tentu saja karena kan ini hanya akal-akalannya Kim Sun-ja saja kan. Lalu akhirnya keduanya sepakat untuk pulang karena tidak bertemu dengan debitur yang sudah ditunggunya tadi. Nah, dalam perjalanan pulang ini, Kim Sun-ja menawari Kim Son-ja minuman yang hanya meneguk sedikit Kim Sun-ja ini karena mungkin dia nggak haus ya. Dan kemudian si Kim Son-ja ini muntah. Mungkin merasakan pahit atau apapun ya, ada rasa-rasa yang tidak enak dari minuman tersebut. Nah, melihat Kim Sun-ja ini muntah, Kim Sun-ja justru menyarankan agar Kim Sun-ja ini meminum air yang sudah dia kasih tadi dengan dalih agar merasa lebih baik. Tapi
temannya ini curiga dan memutuskan untuk pulang sendirian. Nah, segera setelah itu Kim Sunja pun mengunjungi rumahnya. Itu setelah hari itu ya, di hari yang lain, untuk menanyakan kondisinya dan bahkan melunasi hutangnya. Jadi Kim Sunja ini dia tidak dicurigai karena sempat meracuni Kim Sonja. Lalu pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 27 Maret, Kim Sunja menemani ayahnya yang berusia 73 tahun dalam perjalanan bis antar kota kembali ke rumah setelah dia mengunjungi beberapa kerabat. Nah, di bis ini dia memberikan ayahnya minuman, lagi-lagi yang sudah dikasih atau sudah ditaruh racun sianida tadi. Jadi Kim Sonja ini pun dia berusaha untuk meracuni ayah kandungnya sendiri. Definisi anak nggak punya akhlak kayaknya ini. Dan ayahnya tuh seketika pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya para dokter pun tidak dapat menyelamatkan ayah dari Kim Sonja ini. Setelah kematian ayahnya, Kim Sunja meminta untuk langsung mengkremasi ayahnya segera dan tidak ada penyelidikan apapun. Gitu. Sebulan kemudian, Kim Sunja ini pun memberikan lagi minuman yang sama ke adik perempuannya saat sedang menunggu di terminal bis. Seperti kebanyakan korban sebelumnya, Kim Sunja pun juga berutang uang kepada adiknya. Nah, adik perempuannya ini pun tanpa merasa curiga, dia langsung meminum minuman yang diberikan oleh kakaknya tadi. Akhirnya adik Kim Sunja ini pun pingsan di dalam bis. Lalu adik Kim Sunja ini dibawa turun dari bis. Nah, Kim Sunja ini ternyata mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan tas tangan dan perhiasan adiknya ini. Korban terakhir Kim Sunja adalah anggota keluarga lainnya, yakni sepupunya bernama Son Siwon yang dihutangnya sebesar 434 juta won atau dalam rupiah sekitar 5 miliar 114 juta rupiah. Nah, ketika keduanya bertemu pada tanggal 8 Agustus tahun 1988, Kim Sunja ini pun menawari sepupunya minuman yang akhirnya membunuhnya dengan cara yang sama seperti para korban sebelumnya. Jadi keluarganya Kim Sunja ini ada 3 orang yang sudah meninggal akibat racun yang diberikannya, ayahnya, adiknya, dan juga sepupunya. Tapi berbeda dengan yang lainnya. Sepupunya ini, anggota keluarganya si sepupunya tadi, si Son Siwon ini, meminta otopsi. Nah, jadi setelah diotopsi ditemukan bahwa si Son Siwon ini meninggal karena keracunan sianida. Polisi pun kemudian akhirnya curiga nih kepada korban-korban yang lain, akhirnya mengotopsi juga semua korban sebelumnya. Lalu menemukan bahwa mereka ini ternyata meninggal dengan cara yang sama, yaitu diracun. Hasil otopsi ini kemudian menjadi bukti yang cukup untuk menangkap Kim Sunja untuk diinterogasi. Tetapi mereka harus mencari bukti yang lebih konkret, karena ini baru dugaan saja bahwa Kim Sunja yang meracuni ketiga korban tadi ya, yang termasuk keluarganya. Dan lalu pihak berwenang pun menggeledah rumah Kim Sunja, di mana mereka menemukan perhiasan dan juga uang tunai yang dia curi ini dari para korban-korbannya. Ternyata nggak dijual, disimpannya. Lalu ketika seorang petugas pergi menggunakan kamar kecil di rumahnya, dia melihat ada celah di belakang toilet dan ditemukan segumpal sianida terbungkus koran. Kim Sonja ini akhirnya digelandang ke kantor polisi tanggal 2 September 1997 atas tuduhan melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun sianida. Nah, pada saat di pengadilan, Kim Sunja ini membantah dia semua tuduhan yang dilayangkan oleh polisi. Dia ini tetap kekeh kalau dia ini nggak salah. Tapi meskipun dengan keras Kim Sunja ini membantah semua tuduhan tersebut, hal itu tidak menyurutkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman mati padanya pada tahun 1989. Kim Sunja kemudian dieksekusi di penjara Daejeon pada tanggal 30 Desember 1997. Pada hari eksekusinya tidak hanya dia, tapi ada juga 22 pelaku kekerasan lainnya yang ikut dieksekusi di penjara di seluruh negeri Korea Selatan. Karena ini adalah eksekusi terakhir atau hukuman mati terakhir yang dilakukan di Korea Selatan. Pada hari di mana Kim Sonja ini dieksekusi mati, tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga ada 22 pelaku kekerasan, yaitu atau penjahat kelas berat yang memang mendapatkan hukuman mati ikut dieksekusi juga.
Dan ini adalah eksekusi mati terakhir di Korea Selatan sebelum negara itu menganut abolisionis de facto selama kepresidenan Kim Dae-jung. Oke Sobat Dunia Misteri, jadi itulah cerita dari Kim Sunja, seorang pembunuh wanita berantai, wanita pembunuh berantai. Pembunuh berantai wanita. Pembunuh berantai wanita yang dieksekusi mati di Korea Selatan. Hanya gara-gara ingin memenuhi ingin memuaskan keinginannya berjudi dan juga nonton kabarnya, di akhirnya berhutang sana sini dan juga akhirnya melakukan pembunuhan karena tidak mampu untuk membayar hutangnya. Jadi pesanku, melihat cerita di Kim Sunja ini, sebaiknya kita hidup apa adanya, hidup sederhana, jangan banyak hutang, tetap jadi diri kita apa adanya. Nah, kalau begitu Sobat Dunia Misteri, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya ya. Dadah.